Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan proposal dengan judul Pengadaan Infrastruktur IT, Jaringan dan Perangkat Komputer pada PT Nusantara Logistik Cabang Tarakan. Nah, proposal ini disusun oleh saya, Melia Sugiharti, bersama rekan saya, Rizky Bintang Wibowo. Nah, kenapa proposal ini penting? Karena operasional logistik saat ini sangat bergantung pada kecepatan data, perangkat yang stabil, dan jaringan yang andal. Nah, apalagi lokasi kita ini berada di Tarakan yang secara geografis itu merupakan wilayah kepulauan, sehingga faktor seperti keterbatasan vendor lokal, ongkos kirim tinggi, dan kualitas internet itu sangat memengaruhi kinerja harian perusahaan. Nah, harapannya proposal ini bisa memberikan gambaran lengkap tentang kebutuhan infrastruktur IT yang ideal untuk mendukung operasional admin, gudang, komunikasi internal, serta sistem penyimpanan data yang aman dan terorganisir. Boleh di next? Oke, slide selanjutnya saya akan jelaskan informasi dasar dari proyek yang kami buat. Nama proyeknya itu adalah pengadaan infrastruktur IT untuk PT Nusantara Logistik Cabang Tarakan. Lokasinya sudah pasti di Tarakan, Kalimantan Utara. Nah, tapi kita fokusnya ini di kantor pusat cabang. Untuk durasi pelaksanaannya perkiraan itu 8 minggu, mulai dari pengadaan barang, instalasi, pengujian sistem, sampai pelatihannya. Tujuan utamanya itu adalah menyediakan infrastruktur IT yang stabil untuk menunjang operasional seperti administrasi sistem gudang, komunikasi internal antar staf, penyimpanan data secara lokal, hingga menyediakan koneksi internet cadangan jika sewaktu-waktu link utama itu mengalami gangguan. Nah, yang penting di sini itu adalah memastikan perusahaannya punya infrastruktur yang aman, stabil, dan bisa diandalkan terlebih dahulu untuk operasional jangka panjang. Next. Nah, di slide ketiga, di sini ada asumsi dan catatan penting. Ada beberapa asumsi penting yang menjadi dasar perhitungan RAB yang kami buat. Yang pertama, harga perangkat. Harga yang kami gunakan ini adalah harga perkiraan retail di Indonesia, itu per Desember 2025. Nah, untuk Tarakan sendiri kita tahu nih, ongkos kirim dan distribusi itu biasanya lebih tinggi. Jadi ada tambahan 8-20% untuk logistik dan pajak daerah. Yang kedua, konektivitas. Karena Tarakan tidak semua area punya fiber optik stabil, maka rekomendasi utamanya itu tetap menggunakan Indihome atau Indibis, nah sebagai link utamanya. Ditambah backupnya nih, Telkomsel LTE, LTE, 5G, atau provider lokal seperti Snet untuk failovernya. Nah, jadi kalau link fibernya putus, sistem tetap bisa berjalan. Yang ketiga, ada PPN dan garansi. Semua perangkat dihitung dengan PPN 11% dan garansi minimal 1 tahun dari distributor resmi. Yang keempat, ada harga unit perangkat. Standar workstation yang dipakai itu adalah spesifikasi mid-high. Core-nya itu i5, RAM 16GB, dan SSD 512GB. Ini umum dipakai untuk pekerjaan administrasi, sistem logistik, dan aplikasi internal. Lanjut. Nah, kita masuk ke bagian spesifikasi yang pentingnya. Yang pertama itu ada workstation. Untuk komputer kerja, kita gunakan prosesor Intel Core i5 Gen 11 ke atas, RAM 16GB, SSD 512GB, dan LAN gigabit. Operating sistemnya menggunakan Windows 11 Pro atau Ubuntu sesuai kebutuhan. Nah, yang kedua ada server atau NAS. NAS yang digunakan ini adalah model 4 by, menggunakan konfigurasi RAID 1 atau RAID 5 dengan kapasitas usable sekitar 8 tera. NAS ini berguna untuk backup otomatis dan penyimpanan data lokal perusahaan. Yang ketiga, perangkat jaringan. Router enterprise seperti Mikrotik RB3011, switch L224 port gigabit, access point UNIFI, UAP, indoor atau outdoor, kabel Cat 6 untuk backbone LAN-nya. Yang keempat ada power dan keamanan. Nah, karena listrik di Tarakan tidak selalu stabil, kita gunakan UPS 1200 sampai dengan 2000 FA untuk melindungi PC dan server. Ditambah antivirus endpoint dan opsi CCTV bila perusahaan membutuhkan. Yang kelima, layanan. Layanan itu termasuk ke dalam instalasi, konfigurasi, dokumentasi, pelatihan admin selama 1 hari, dan maintenance selama 3 bulan.
Nah, ini semua disesuaikan dengan kondisi di lokasi dan kebutuhan operasional gudang. Boleh di next. Nah, ini masuk ke bagian paling teknis, yaitu rencana anggaran biaya atau RAB-nya. Asumsi kebutuhannya itu adalah 10 workstation, 1 NAS server, dan perangkat jaringan. Gambaran ringkasnya itu adalah 10 unit PC desktop, 11 juta per PC-nya. Nah, berarti kalau dikali 10 itu ada 110 juta, terus ada satu switch L2 24 port, 3,5 juta, satu router Mikrotik RB3111 itu 3,5 juta, 4 akses point 7,6 juta, satu NAS 2 HDD 8 tera 20 juta, UPS untuk PC 3 unit itu 3,9 juta, UPS server 2000 Fi itu 2,8 juta, kabelan Cat 6 200 meter plus tray itu 1,6 juta, meja dan kursi workstation 10 set 15 juta, perangkat opsi switch PoE dan CCTV 4 kamera itu 7,3 juta. Total hardware mencapai 176 juta 200 ribu rupiah. Itu sudah memperhitungkan faktor ongkir Kalimantan. Next. Nah, di slide selanjutnya ini adalah biaya software dan jasa instalasi. Ini masih perangkat lunak dan lisensi atau software dan jasa instalasi ya. Nah, yang pertama ada Windows 11 Pro lisensi resmi. Ini yang resmi ya, kita nggak bisa bajakan. 10 juta. Antivirus endpoint 3 juta, sistem inventory atau opsional itu mah 8 juta. Total software itu kurang lebih 21 juta. Nah, untuk jasa instalasi ini oke. Mungkin itu bagiannya Mbak Bintang. Dari saya sekian, bisa dilanjut oleh Mbak Bintang. Baik, terima kasih Mbak Mel. Untuk Bapak Ibu sekalian, setelah kita bahas perangkat keras dan perangkat lunak, kita masuk ke bagian jasa dan instalasi. Jadi pengadaan perangkat saja tidak akan cukup kalau tidak dibarengi dengan proses instalasi yang profesional dan sesuai kebutuhan di lapangan. Khususnya di Tarakan, kondisi jaringan, layout ruangan, dan infrastruktur listrik kadang berbeda kan dengan di kota besar. Maka dari itu, kami siapkan paket instalasi yang lengkap dan fleksibel. Yang pertama, instalasi dan konfigurasi jaringan. Kami tidak hanya memasang router dan switch, tapi juga melakukan network design dengan pemisahan VLAN untuk area admin, gudang, dan teknik worker. Artinya jaringan internal perusahaan akan jauh lebih aman, tidak mudah diretas, dan performanya stabil meskipun ada banyak perangkat tersebut. Untuk yang kedua, instalasi NAS dan sistem backup otomatis. Kami akan menyiapkan sistem penyimpanan data terpusat dengan kebijakan backup rutin supaya kalau ada gangguan atau listrik padam, data tetap aman. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian untuk perusahaan logistik seperti milik Bapak dan Ibu, karena data barang dan pengiriman itu kan nyawa operasional ya. Lalu untuk yang ketiga, instalasi workstation dan migrasi data karyawan. Jadi semua komputer langsung siap dipakai Bapak dan Ibu. Karyawan tidak perlu setting ulang, semua sudah dikonfigurasikan termasuk aplikasi kerja dan koneksi ke server. Untuk selanjutnya, kita menyediakan pelatihan admin internal. Kami juga tidak ingin perusahaan bergantung terus ke vendor. Karena itu, akan ada sesi pelatihan 1 hari untuk admin internal agar bisa memahami dasar-dasar pengelolaan jaringan dan backup. Tujuannya supaya perusahaan bisa mandiri dalam maintenance dasar. Lalu selanjutnya ada testing dan komunikasi teknis. Sebelum serah terima, kami akan pastikan semua jaringan dan sistem berjalan 100% lancar. Kami berikan juga dokumentasi SOP dan diagram jaringan agar semua mudah dipantau. Lalu yang selanjutnya ada maintenance 3 bulan awal. Ini bonus layanan purna jual. Selama 3 bulan pertama, tim kami akan melakukan pengecekan berkala, baik on-site maupun remote, untuk memastikan semuanya stabil. Nilai untuk keseluruhan jasa dan instalasi ini ada di 19.500.000. Untuk nominal per rutinnya kami cantumkan di proposal.
Eh, ini semua sudah mencakup semua aktivitas yang saya sebutkan tadi. Kalau dibandingkan dengan vendor luar daerah, harga ini sangat kompetitif Bapak Ibu karena kami memang ingin memberikan solusi jangka panjang, bukan sekedar jual produk. Lalu untuk selanjutnya, biaya operasional lain dan kontingensi. Seperti yang kita tahu bersama, Tarakan itu pulau logistik. Jadi tantangan paling besar adalah ongkos kirim dan handling barang elektroniknya. Maka dari itu kami anggarkan biaya pengiriman dan handling sebesar 6 juta. Ini untuk menjamin perangkat yang dikirim itu aman dan tidak ada resiko kerusakan saat pengiriman dari Balikpapan atau dari Surabaya. Lalu yang kedua ada biaya instalasi tambahan, karena di lapangan seringkali ada kebutuhan ekstra seperti penambahan jalur listrik, pembuatan lubang kabel, atau pemasangan ducting supaya instalasi rapi dan aman. Yang selanjutnya ada kontingensi 10% atau sekitar 21,7 juta. Ini langkah antisipatif kalau nanti saat survei lapangan ternyata ada perubahan posisi perangkat, kebutuhan tambahan kabel, atau kenaikan harga barang impor. Kita tidak perlu mengajukan revisi anggaran lagi, jadi pekerjaan tetap jalan, tidak terhambat birokrasi. Lalu selanjutnya ada rekapitulasi total anggaran. Kalau kita rekap secara keseluruhan, hardware 176 juta, software 21 juta, jasa dan instalasi 19,5 juta, biaya lain dan kontingensi 30,7 juta, sehingga total sebelum pajak adalah 247 juta. Dan setelah ditambah PPN 11%, totalnya menjadi 274,6 juta, atau kita bilangkan 275 juta. Kami menyusun angka ini dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan. Jadi Bapak atau Ibu mungkin kalau lihat sekilas angka 275 juta itu terdengar besar. Tapi mari kita lihat dari sisi manfaat. Perangkat ini dirancang untuk operasional 3-5 tahun ke depan. Jaringan yang kami buat bisa dikembangkan lagi tanpa perlu bongkar ulang. Dan seluruh sistem dirancang sesuai kebutuhan logistik lokal masyarakat, bukan copy-paste dari Jakarta atau Surabaya. Artinya, perusahaan Bapak Ibu tidak hanya berinvestasi pada perangkat, tapi berinvestasi pada kestabilan operasional dan keamanan data perusahaan. Untuk proyek ini, kami rancang agar cepat selesai, tapi tetap tertib dan terukur. Total waktu pelaksanaan adalah 8 minggu dengan rincian minggu pertama kita lakukan finalisasi desain jaringan, memastikan semua kebutuhan sudah benar. Lalu lanjut ke pemesanan perangkat. Lalu di minggu kedua sampai minggu ketiga, tahap pengiriman dan persiapan lokasi. Kami sudah memperhitungkan kondisi logistik ketarakan yang bisa memakan waktu lebih lama. Jadi ada buffer waktu untuk itu. Untuk minggu keempat, tim kami turun ke lokasi untuk instalasi jaringan utama. Untuk router, switch, dan kabelan. Di minggu kelima, pemasangan workstation dan server NAS sekaligus integrasi data internal. Di minggu ke-6, konfigurasi keamanan jaringan, pengaturan firewall, backup harian, dan pengujian koneksi internet utama dan backup. Di minggu ke-7, kita masuk ke pelatihan admin internal dan penyerahan dokumen SOP. Di minggu terakhir, minggu ke-8, final testing dan serah terima project secara resmi, lalu masuk ke masa maintenance 3 bulan awal. Kami percaya dengan timeline ini, semua pihak bisa melakukan progres dengan jelas dan operasional bisa tetap berjalan tanpa terganggu proses instalasi. Untuk slide selanjutnya, kami juga tidak menutup mata Bapak dan Ibu sekalian, setiap proyek pasti punya resiko, tapi di sini kami sudah siapkan langkah mitigasi yang jelas. Yang pertama, karena lokasi kita di pulau, resiko ini cukup nyata. Solusinya, kami hanya bekerjasama dengan vendor yang punya stok siap kirim dari Balikpapan, bukan yang harus inden dari Jawa, dan PO kami buat lebih awal agar jadwal tidak molor. Yang kedua, kita tahu di Tarakan jaringan fiber kadang tidak stabil, makanya kami siapkan link backup 4G atau 5G Telkomsel yang otomatis aktif kalau jaringan utamanya down, jadi operasional tetap jalan. Lalu yang ketiga, sering terjadi setelah site survey, misalnya jalur kabel ternyata lebih panjang. Kami sudah siapkan anggaran kontingensi supaya hal ini tidak mengganggu proyek. Intinya, semua resiko sudah kami siapkan plan B-nya. Kami tidak ingin proyek ini hanya sekedar selesai, tapi benar-benar berfungsi stabil dan efisien dalam jangka panjang.
Sebagai penutup, izinkan saya simpulkan kembali Bapak Ibu sekalian. Proyek ini bukan hanya tentang membeli komputer dan jaringan. Yang kami tawarkan adalah transformasi cara kerja perusahaan menjadi lebih modern, aman, dan efisien. Dengan infrastruktur ini, data pengiriman bisa diakses dengan cepat dan aman. Tim gudang dan admin bisa saling terhubung real-time, dan sistem perusahaan akan siap berkembang ke arah digital. Kami tidak ingin perusahaan hanya beroperasi, tapi kami ingin perusahaan Bapak Ibu sekalian tumbuh dengan fondasi teknologi yang kuat. Anggaran 275 juta ini sudah termasuk semua biaya Bapak Ibu, dan kami siap membantu dari awal sampai sistem benar-benar berjalan stabil. Jadi kami sangat berharap proyek ini bisa segera disetujui dan dijadwalkan, supaya sebelum kuartal depan, sistem ini sudah beroperasi penuh dan memberikan manfaat nyata bagi perusahaan. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kepercayaannya. Kami siap mendampingi PT Nusantara Logistik Tarakan menuju sistem operasional digital yang lebih efisien dan berdaya saing. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.